Shalom adik-adik. Ketemu lagi kita hari Minggu ini. Yeay. Wow, gimana kabarnya Kak Vina? Luar biasa, kabar aku baik banget, semangat. Yes. Sangat berapi-api Kak. Wah keren banget ini Karena kita. tuh apa kabar? Baik, sehat, Puji luar Tuhan. biasa di dalam Tuhan Yesus. Kak, kita di awal bulan ini Yes. pasti ada adik-adik yang habis liburan Kak. Iya nih, pasti banyak nih. Liburan-liburan kayaknya naik kereta, mungkin mereka Iya, naik pesawat, perjalanan. kereta kali. Iya, naik Naik kereta perjalanannya. seru loh, Kak. Kak Vina udah pernah naik kereta kemana? Pernah, aku pernah naik kereta tujuannya ke Jakarta Kota. Berarti komuter lain. Betul Kak. Nah, kalau gitu gimana Kak Vina tahu Kak Vina pasti nyampe di Jakarta Kota? Yang pertama, aku pastiin tujuan aku udah jelas. Aku mau ke Jakarta Kota, jadi aku harus pilih kereta yang tujuannya ke Jakarta Kota. Oh, ada tulisannya Kak? Ada Kak, di depan keretanya ada bacaan Jakarta Kota. Oh, itu kereta aku. Kayak Siapa gitu. di sini adik-adik yang udah pernah naik kereta? Ayo coba angkat tangan. Terus selain dari tujuannya yang sudah pasti Kak, Kakak kenal nggak yang di depannya kereta yang nyetirin? Iya tuh masinisnya sebenarnya aku nggak tahu sih Nggak Kak. kenal ya? Jangan percaya aja, aku berdoa Tuhan selamat. Oh amin, ya akhirnya selamat ya. Selamat. Sampai ke Jakarta Kota. Sampai ke Jakarta Kota. Berarti kita kalau kakak Sebagai Karotwa anak lihat Tuhan ya, sebagai Kak? anak Tuhan ya, berarti kita harus tahu juga ya perjalanan hidup kita ya Kak. Kita harus tahu juga Kak sebagai anak Tuhan, kita pas dipanggil Tuhan tuh tujuan kita kemana. Wah, aku mau ke surga Kak. Aku juga ke surga. Ya, Kita harus ke surga. ya. Nah, kalau ke surga kita melalui siapa? Masinisnya siapa dong Kak? Tuhan Yesus. Wah. Jadi Tuhan Yesus sama dengan surga. Udah mutlak seperti Nah, itu. berarti tujuannya pertama kita ke surga bersama dengan siapa Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yeay, yuk adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Yeay, ayo kita naik kereta. Siap-siap ya, ingat-ingat yang dulu pernah naik kereta, kita mau bayangkan kita ada dalam kereta ya. Kita mau sama-sama katakan ini, sungguh senangnya naik kereta. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Pegang pundak kali ya Kak. Udah gini ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Sekali lagi. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka Kak. Aduh, aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalan seduduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sekali lagi. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aku mau naik kereta yang besar aja Kak. Aku juga mau yang sama Tuhan Iya, Yesus. sama Tuhan Yesus. Yuk, kita naikkan lagu ini lagi. Sungguh senang, sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Yeay. Sudah pasti itu Kak. Kita udah tahu kalau supirnya Tuhan Yesus pasti tujuannya ke Surga. surga. Nah Kak, kalau dalam perjalanan kan kita nggak langsung sampai Kak.
Iya betul Kak. Ada 30 menit misalnya, 40 menit. Nah sepanjang perjalanan itu kita ngapain ya Kak? Kita ngalamin apa Kak? Banyak Kak. Kadang ada nemuin orang-orang yang nyebelin. Iya bener, betul banget Kadang ya. kayak aduh kenapa sih nih deket-deket aja nih ibu-ibu gitu kan. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, perjalanan hidup kita itu penuh kasih dari Tuhan yang tak terbatas. Wow, tak terbatas. Kak. Gak habis-habis dong Kak Iya. berarti ya. Sepanjang hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan. Wah luar biasa, berarti kita udah naik kereta bersama Yesus. Tujuannya jelas, Betul. di sepanjang perjalanan kita ngalamin kasih Tuhan yang itu. tiada terbatas, tidak Ya. berkesudahan dong Kak. Nah itu Kak enaknya jadi anak Tuhan. Oke kayak ayo jadi anak Tuhan. Aku mau Kak, aku mau. juga. Gitu karena terjamin semuanya Kak. Walaupun mungkin kita ngalamin bad day, asik. Wah bad mood kali ya. Ya bad mood ya. Tapi tetap Tuhan mengasihi, Tuhan yang memberikan sukacita dan kelemah lembutan. Yes. Seperti itu. Berarti kita mau bangkit berdiri lagi Kak. Betul, kita nggak boleh capek puji Tuhan karena kita sudah dikasihinya sampai kapanpun. Ya, kita akan pujian adik-adik tiada berkesudahan. Bangkit berdiri lagi. Ayo semangat. Yo. Kita fokus. Katakan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru. Rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh 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 sungguh sangat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Oh 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 sungguh sangat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh 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 sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Luar biasa untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Semangat baik. banget Kak Vina. Semangat dong Kak. Udah karena- sama-sama Tuhan Yesus tujuannya pasti. Iya. Udah gitu kita dikasihi ya. Betul Kak. Tiada berkesudahan Itu yang kasih paling setia Tuhan. enak banget jadi anak Tuhan. Iya gitu. ya. Tapi Kak, kok aku lihat ya sekarang ini kayaknya aku berubah deh Kak dari dulu pertama awal. Tuhan tuh kenapa ya? Karena kita semakin gede Kak. Heeh. Terus Kita semakin gede, bertumbuh, lebih ngerti. Dan pasti kita lebih cari Tuhan. wah berarti di perjalanan itu pun ternyata kita berubah ya Kak ya. Ya, Dibuatnya semakin apa nih Kak? Semakin indah atau semakin? semakin indah Kak. Wah semakin Karena- indah ya. Kita tahu kita sama Tuhan Yesus. Kita dibuat semakin indah untuk kemuliaan Tuhan. Pokoknya semuanya balik lagi ke Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan ya. Iya, untuk kemuliaan Tuhan. Oh, aku ngerti Kak. Jadi kenapa kita ikut Tuhan Yesus juga, terus kita diubah dibentuk semakin indah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Wah, selama-lamanya bersama Tuhan. Semuanya juga bagi Tuhan ya Iya, Kak ya. kayak gitu Oke Kak. Kak, berarti kita mau sekarang belajar apa nih Kak? Kita mau belajar untuk kelemah lembutan. Kelemah lembutan ya, Yes. ketaatan juga ya Kak ya. Kayak kita harus yakin bahwa
hidup kita nih tujuannya ke surga, kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus gitu. Walaupun kadang ada hal-hal yang gak menyenangkan ya Kak ya, Iya, dalam pasti. hidup kita. Tapi kita mau setia ya, mau taat ya. Dari kita kecil kita udah ngerti, oh ternyata tujuannya ke surga lewat Tuhan Yesus, udah cuma lewat Tuhan Yesus Yes. gitu. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Ya, Yuk. kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
Yesus. Oke, shalom adik-adikku. Apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, oke. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih. Tadi mungkin kita sudah merasakan sukacita kita di dalam pujian kita ketika kita diajak oleh Karotua dan Kavine untuk kita naik kereta. Wow, kita sudah punya bayangan ya adik-adik yang terkasih di rumah maupun yang ada dimanapun kalian berada. Kalian pasti sudah punya pandangan bahwa oh iya, ketika saya diajak untuk bernaik kereta berarti ada tujuan kita. Tujuan kita kemana? Misalnya ke stasiun Manggarai, Tebet atau yang lain untuk di kalangan Jakarta. Atau kalau misalnya kita mau punya tujuan yang lain lagi, keluar kota ke Surabaya, ke Jogja atau yang lain ya adik-adik, itu punya kita satu semangat, excited sekali ketika kita diajak untuk berjalan-jalan. Betul nggak? Betul. Oke adik-adik, minggu lalu Kak Nuri menceritakan tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Terus 2 minggu yang lalu Karotua menceritakan kepada kita ada salah satu yang Tuhan pakai untuk menjadi Allah Tuhan dalam menceritakan atau menyiarkan firman-Nya, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, dari 2 minggu ini kita akan simpulkan di sini adik-adik ya, bahwa 2 orang ini adalah orang yang luar biasa yang Allah pakai untuk kerajaannya diberitakan, kerajaannya disebarkan ke seluruh dunia ya. Adik-adik, kita belajar tentang yang namanya Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Nah, pada pagi hari ini Karyana mau membawakan pelajaran kepada kita untuk dibukakan kembali ya tentang Yesus dibaptis. Nah, kenapa sih tadi Kak Riana kok tadi bilangnya tentang Yesus masa kanak-kanak lalu ke Karotua Yohanes Pembaptis. Nah, ini nanti kita akan kupas tuntas tentang 2 orang yang luar biasa yang Allah pakai untuk kita tetap taat dan setia. Ya adik-adik, kita punya rasa kelemah lembutan walaupun kita menjadi orang yang taat, kita menjadi orang yang setia, tapi di dalam kelemah lembutan kita bagaimana caranya? Yuk kita belajar ya adik-adik ya. Oke, tema hari ini adalah Yesus dibaptis. Adik-adik mungkin pernah dengar ya kata baptis. Apa sih baptis itu? Mungkin ada yang sudah tahu atau yang ada yang masih berpikir apa ya Kak ya. Nah, baptis itu kalau kita bisa pelajari ya, diambil dari bahasa Yunani. Oke ya. Adik-adik, baptis itu diambil dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang artinya menyelamkan atau menyelupkan. Berarti kita diselamkan. Kenapa ya Kak kok diselamkan? Karena apa? Untuk setiap kita ya, yang dosa-dosa kita banyak ini semuanya ditenggelamkan atau diselamkan, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang baru. Kita mengalami berarti pertobatan ya. Berarti baptisan itu ya bisa juga kita katakan pertobatan kita. Jadi dosa-dosa kita yang lama itu sekarang sudah ditenggelamkan, sudah dicelupkan gitu ya bagi setiap kita. Nah, lalu siapa aja sih Kak yang bisa dibaptis? Nanti kita juga pelajari. Tapi kita masih membicarakan tentang baptisan itu. Siapa tadi yang tahu tentang baptisan? Ya, Karyana ulang lagi. Siapa sih di sini yang tahu? Tadi kan baptisan itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyelamkan atau menenggelamkan ya. Nah, baptisan itu apa sih? Yuk kita lihat.
bisa kita kategorikan menjadi 3 ya. Nanti mungkin kalian punya lagi pandangan-pandangan yang lain, silakan nanti bisa di-sharekan kepada kakak-kakak ketika lagi di komsel ya. Baptisan itu yang pertama adalah tadi ya, kita kan ditenggelamkan dosa-dosanya, berarti kita memiliki satu tanda pengampunan dosa. Berarti dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dosa-dosa kita itu sudah hilang, sudah tenggelam, sudah tertimbun di dalam air gitu ya. Di dalam tanah juga mungkin seperti itu adik-adik. Nah yang kedua, sebagai tanda milik Kristus. Berarti kita ini adalah milik Tuhan, milik Kristus, milik Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Tadi pertama adalah kita diampuni. Ini tanda baptisan. Yang kedua kita adalah sebagai miliknya Kristus. Lalu yang ketiga, kita lihat dari kata baptisan ini. Baptisan itu berarti yang ketiga sebagai karunia hidup baru. Ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan, ketika dosa-dosa kita sudah hilang, berarti kita adalah ciptaan baru. Nah, ciptaan baru berarti kita adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan Allah dengan luar biasa. Enggak ada lagi nih di dalam diri kita dosa. Dosa apa lagi Kak? Dosa bohong udah enggak ada. Dosa untuk marah-marah udah enggak ada lagi. Dosa untuk isengin teman enggak ada lagi. Dosa untuk mencontek enggak ada lagi. Berarti kita adalah ciptaan baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan pakai melalui setiap kita. Walaupun kita anak-anak kecil, walaupun kita anak-anak yang beranjak dewasa, remaja ya, tapi kita dikatakan sebagai alatnya Tuhan. Buat teman-teman kita yang masih kecil, umuran kita kelas 1, mungkin yang kelas 4, yang kelas 6, bahkan yang beranjak SMP ya adik-adik ya. Nah di sini siapa aja sih Kak yang bisa dibaptis? Ada pertanyaan mungkin dari sini ya. Nah kita bisa pelajari lagi, adik-adik bisa tahu nanti kalau adik-adik mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini dari teman-teman. Kalian bisa menceritakan. Yang bisa dibaptis itu yang pertama nih misalnya gitu ya, cerita kepada teman-teman kalian adalah orang yang percaya kepada Yesus, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa orang-orang yang percaya kepada Yesus? Karena tadi kita sudah memiliki satu pertobatan. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu bisa dibaptis. Yang kedua adalah orang yang sudah mengerti tentang baptisan. Saya masih kecil Kak, gitu ya, tapi saya sudah ngerti tentang baptisan ini. Berarti saya udah boleh dong Kak dibaptis. Ya, kalian boleh dibaptis kalau kalian sudah mengerti tentang baptisan itu. Ya adik-adikku, karena Tuhan Yesus adalah orang yang taat dan setia kepada Allah ketika ya adik-adik Yohanes ya, sedang ada di sungai apa? Yordan. Nah dia datang kepada Yohanes. Tuhan Yesus memberanikan diri, memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Sebenarnya Yohanes tuh katakan seperti ini, bukan aku yang harus membaptis kamu, gitu kan? Tapi di sini Tuhan Yesus mau taat kepada Allah, kepada Bapa di surga, bahwa dari Yohanes ya dia mau belajar untuk tunduk, ya, dia mau untuk mendatangkan Yohanes ketaatan Yesus kepada Allah. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Adik-adik semuanya, yuk kita mau buka Alkitab kita yang ada di rumah. Kita siapkan dari Perjanjian Baru, Matius 3 ayat 2. Di sini nanti bisa
kita buat hafalan ya. Untuk minggu depan firman Tuhan ini ayatnya dari Matius 3 ayat 2. Kita sama-sama sudah ketemu? Oke, luar biasa, good. Saya sudah dengar, sudah Kak katanya gitu. Oke, Matius 3 ayat 2. 1, 2, 3 sama-sama kita baca. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3 ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Adik-adik, berarti karena kita mendapatkan pertobatan yang daripada Allah Bapa, karena ini kita disiapkan untuk masuk ke dalam surga. Karena sudah dekat waktunya. Nah, ya, waktunya sudah dekat untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu tadi yang pertama kita harus memiliki satu pertobatan. Pertobatannya dari ya tadi dosa-dosa lama kita, dosa-dosa suka bohong, suka mencontek, suka marah-marah sendiri gitu ya. Nah, itu kita harus bertobat. Oke. Lanjut ya adik-adik. Nah, nanti tolong ya untuk di Matius 3 ayat 2 ini kita jadiin hafalkan ya. Di Komsel nanti tolong kalian ingatkan kakak-kakaknya. Untuk kata Karyana ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya gampang Kak, kecil Kak gitu. Karena kita adalah miliknya Allah. Kita disuruh bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Oke, ya kita buka lagi dari Matius 3 ayat 17. Nah, ini menjadi super ayat kita aja gitu ya. Tadi hafalan, ini super ayat kita. Oke, Matius 3 ayat 17. Sudah dibuka semuanya? Oke, good. Terima kasih, luar biasa, semangat pada pagi hari ini. Mungkin karena tadi Kak Vine dan Kak Rotua ngajakin naik kereta kali ya, jadi semangat. Oke, terima kasih adik-adik yang terkasih semuanya. Yuk kita baca sama-sama lagi. Sudah dapat? Sudah. Oke, 1, 2, 3 ya. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, berarti Allah menyatakan anaknya, yaitu Yesus, dia yang berkenan. Makanya tuh adik-adik lihat deh dari slide-nya. Yang turun dari surga itu apa adik-adik? Wah iya, burung merpati Kak. Iya, ada suara dari surga. Ini anak yang kukasihi, kepadanya dia yang berkenan katanya. Berarti kepada kita juga Tuhan Yesus berkenan untuk kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar dan ajaib. Nah, dari ketaatan Tuhan Yesus, adik-adik, pada pagi hari ini kita mempunyai pelajaran yang sangat berharga ya. Tuhan Yesus aja mau taat kepada Bapanya. Ya, dia mau taat kepada Bapanya. Dia penuh dengan kelembutan, dia penuh dengan sukacita ketika dia berani memberikan dirinya kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Nah adik-adik, sebelum itu Karyana mau tanya dong sama adik-adik, pernah nggak ya pada saat itu kalian tahu makanannya si Yohanes Pembaptis itu apa sih? Kalau ada yang ingat, Yohanes Pembaptis itu makanannya apa aja sih? Ada 2 sebenarnya adik-adik. Apa? Iya, good, belalang dan madu hutan. Oh, makanya dia keker badannya, sehat tubuhnya kayak kita semua. Amin. Amin. Oke. Baik adik-adik, contoh dari kelemah lembutan yang bisa kita ambil dari pelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah 1, kita saling mengasihi. Kita diajar untuk saling mengasihi. Apapun yang terjadi, ya adik-adik, teman kita misalnya suka iseng kepada kita, tetap kita harus kasihi. Apapun dia gitu ya keadaannya,
Mungkin dia tidak seperti kita, ya. Dia tidak bisa bermain seperti kita, tapi dia adalah teman-teman kita yang perlu kita kasihi. Yang kedua, misalnya ada nih teman kalian yang suka isengin kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian isengin lagi? Oh enggak, saya maafkan Kak. Oh luar biasa. Kita harus saling memaafkan. Berarti ada teman kita yang tidak suka dengan kita, yang suka colek-colek kita dengan iseng, dengan sengaja. Berarti kita harus maafkan. Gak boleh kita balik berbuat seperti itu. Lalu yang ketiga, yo di sini apa? Ada nggak di antara kalian yang suka marah-marah? Disuruh baca firman Tuhan, marah. Disuruh komsel, marah. Disuruh ibadah, marah. Ada nggak? Nggak ada. Iya luar biasa. Nggak ada Kak. Kami semua baik-baik. Yes, ya. Kalian semua adalah anak-anak yang dahsyat. Anak-anak yang penuh pertobatan. Anak-anak yang penuh dengan kelemah lembutan. Sehingga nggak marah ketika disuruh komsel. Nggak marah ketika disuruh baca firman Tuhan, ya. Diingetin sama mamanya, jangan lupa share firman Tuhan di grup saat teduh gereja anak. Nah, langsung udah mah. Hari ini aku baca Mazmur 24 sampai 25, langsung di-share. Sore hari misalnya di hari Sabtu jam 5 diingetin. Jangan lupa nanti ya ada komsel. Wow. Jam 5:05 sudah standby pada HP-nya atau pada laptopnya di Google Meet-nya. Ketika kakak-kakaknya sudah bergabung, kalian sudah semangat ya. Adik-adik di tempat ini, Karyana tahu kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa ya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini pelajaran kita adalah di mana kita boleh memiliki rasa kelemah lembutan yang daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah lemah lembut. Ini buah-buah roh ya adik-adik. Buah-buah roh itu ada 9 ya. Kita belajar tentang lemah lembutannya terlebih dahulu. Kenapa ya Kak? Kok kelemah lembutannya terlebih dahulu yang kita pelajari? Kemarin juga kelemah lembutan, sekarang juga kelemah lembutan. Berarti dari hidup kita dituntut untuk menjadi anak-anak yang lemah lembut ya adik-adik ya. Ini yang bisa kita terus sebarkan, beritakan, nyatakan kepada teman-teman kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Nah, dari baptisan ini adik-adik ketika nanti kalian akan dibaptis, kalian akan mendapatkan pertobatan yang daripada Tuhan Yesus ya. Pertobatan itulah yang membawa hidup kita menjadi hidup yang lebih bersih, hidup yang lebih bisa menyatakan kemanapun juga bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Adik-adik luar biasa ya, Tuhan Yesus itu mencontohkan kepada kita dan kita di sini diminta untuk mengikuti teladannya Tuhan. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Teladannya Tuhan Yesus yang seperti apa yang kita ikuti? Yang itulah. Yang pertama adalah kelemah lembutannya Tuhan Yesus. Ketika dia diminta sama Bapa, ya sama Allah Bapa, untuk dia memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia mau. Ya adik-adik ya. Di sini Yohanes Pembaptis makanya sebenarnya dia yang heran. Katanya Yohanes Pembaptis kan malah bukan saya yang harusnya membaptis kamu, harusnya kamu yang membaptis saya. Dia memiliki satu apa? Pertanyaan balik. Tapi di sini Tuhan Yesus mau tunduk, mau taat di dalam kelemah lembutan Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, Karyana minta kita ikuti teladan Tuhan Yesus yang ketiga ini ya. Yang pertama adalah kita saling mengasihi, yang kedua kita saling memaafkan, yang ketiga kita tidak marah-marah lagi ya. Apapun yang kalian hadapi di dalam hidup ini ya, yang bersekolah ya,
baik yang masih PJJ maupun yang PTM, mungkin diingatkan mamahnya untuk bangun pagi ketika kalian harus sekolah, jangan marah-marah, tapi kalian langsung bergegas untuk yes, pagi ini saya sekolah, pagi ini saya PJJ, pagi ini saya PTM. Ya adik-adik, gak ada lagi dengar-dengar lagi marah-marah kak, gak mau maafkan kak, gak mau saling mengasihi kak. Yang ada nanti kami mendengar bahwa kak, saya mau loh memaafkan teman saya, kak saya mau loh mengasihi adik saya, kak saya mau loh kak untuk meninggalkan marah-marah saya yang gak pernah ini kak sebenarnya jelas gitu loh. Main game aja suka marah-marah gitu ya, padahal main game aja gitu ya, apalagi disuruh untuk membaca firman Tuhan. Baik adik-adik, semoga di dalam pembelajaran kita yaitu Yesus dibaptis, kita bisa melakukan perkara-perkaranya Tuhan yang besar, sehingga Tuhan menjadikan kita orang-orang yang taat dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yuk mari adik-adik kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Bagi setiap kalian, baik yang di rumah maupun yang dimanapun berada, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil waktu kamu untuk kamu boleh berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya mau setia Tuhan mengikuti Engkau. Saya mau Tuhan Yesus jadi anak-anak Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari adik-adik, kalau engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian yang hidup, kalian taruh tangan kananmu di dadamu. Ikuti doa Karyana supaya setiap kita menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki keteladanannya, yaitu kelemah lembutan yang kita ratakan. Mari ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan pilih menjadi murid Engkau. Kami Tuhan mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bebas dari dosa-dosa kami yang lama. Terima kasih. Mari adik-adik kita sembah Tuhan, kita katakan jadikan kita ini indah di dalam Tuhan. Ya Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami dipuaskan, kami mau belajar tentang firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami boleh Bapa masuk ke dalam jalan-jalan Tuhan yang lurus Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu Bapa melakukan kehendak Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami katakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan bahwa setiap apa yang sudah kami lakukan, firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Mari adik-adikku kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, yes, yes, Yesus. Oke, Tuhan Yesus